Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bapak Fitri Kurniawan. Anak-anak, hari ini sengaja Bapak tidak tampilkan gambar Bapak. Kalian hari ini cukup mendengarkan suara saja. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih subtema 1, pembelajaran keempat. Adapun muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan PKN. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak kelas 6, kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini anak-anak ada gambar tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Nah anak-anak, kita itu menghirup udara atau oksigen itu berasal dari tumbuhan ya anak-anak. Nah, kita menghirup itu melalui hidung, menghirup oksigen, dan mengeluarkan dari hidung itu karbon dioksida. Ya, ini anak-anak penjelasan singkat mengenai gambar yang ada di hadapan kalian ini. Kita lanjut. Nah, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ini anak-anak pernah Bapak sampaikan di pembelajaran 1. Masih ingatkah kalian? Ayo kita coba cari tahu lagi. Adapun manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, sebagai sumber oksigen untuk bernafas, sebagai pengikat air tanah, dan yang terakhir, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Nah, jadi kalian tolong ingat-ingat ya anak-anak, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram.
kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anak, berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, ini anak-anak teks yang di pembelajaran 1 kemarin ya. Kita baca lagi paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari paragraf 1 ini kita akan mencari ide pokoknya, anak-anak. Ide pokok itu bisa kalian temukan di awal kalimat, pertengahan kalimat, atau di akhir kalimat. Nah, kira-kira di manakah terletak ide pokoknya? Nah, ide pokoknya terletak di awal kalimat. Nah, ini yang paling pokoknya ya, anak-anak. Ide pokoknya berbunyi, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, dari ide pokok ini, kita akan merubahnya ke dalam bentuk kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ini. Nah, jagung sangat penting di Indonesia. Jadi kesimpulannya ini lebih singkat ya anak-anak dari ide pokok. Baik, kita lanjut. Berikut adalah ide pokok dari paragraf kedua dan kesimpulannya. Kita baca lagi. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, kira-kira ide pokoknya terletak di awal kalimat, pertengahan, atau di akhir kalimat? Di sini terletak di awal kalimat lagi ya anak-anak. Apa bunyi ide pokoknya? Nah, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, ini kan ada keterangannya ya anak-anak ya. Ini ide pokoknya. Dari ide pokok ini kita bisa dapatkan kesimpulannya yang berbunyi, jagung berkembang biak melalui biji ya. Ini adalah kesimpulannya. Nah, semoga dari beberapa contoh kesimpulan yang telah Bapak sampaikan ini anak-anak mengerti ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini akan Bapak kasih tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Ya, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian ya? Nah, di sini Bapak minta kalian mencarinya atau menulisnya. Pakai nomor ya anak-anak, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah, minimal Bapak minta di sini kalian menulisnya 3 ya. Nah, 3. Lebih dari 3 juga tidak apa-apa. Mengerti ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Sebelum lanjut, tugas ini ada di halaman 42 ya anak-anak. Oke. Nah, kita akan melanjutkan dengan pelajaran PKN. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalian amati kedua gambar berikut. Ini ada gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan gambar yang pertama ini? Oke, kita cari tahu ya. Gambar satu kiri memuat 3 anak-anak yang bekerja bersama-sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak-anak ini dari suku atau ras berbeda. Salah satu yang paling menonjol identitas rasnya adalah anak yang berbaju merah ini. Dia berasal dari etnis Tionghoa. Meski berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak-anak ini tetap bersatu dan bekerja sama. Ini ya, cerita dari gambar yang pertama. Kita ke gambar yang kedua. Kita cari tahu. Nah, gambar yang kedua ini memperlihatkan 3 orang siswa SD di mana 2 antaranya adalah pria dan 1 wanita. Ketiganya terlihat sedang bermusyawarah, saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat tersebut. Musyawarah sendiri adalah salah satu amanat dari Pancasila. Ya, anak-anak. Nah, dari kedua gambar ini, untuk gambar yang pertama, sikapnya ini sesuai dengan nilai Pancasila sila keberapa, anak-anak? Yuk. Nah, ini. Nah, gambar yang kiri ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila ya, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk gambar yang ini sesuai dengan sila keberapa, anak-anak? Yaitu sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ya, ini ada 2 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjutkan, anak-anak. Nah, langsung Bapak kasih tugas lagi ya. Tugasnya ini terdapat di halaman 44. Apa tugasnya? Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Ya, cari 3 contoh anak-anak ya, sikap dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya sesuai dengan sila ketiga saja ya anak-anak. Nah, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di buku tulis kalian. Nah, anak-anak, cukup di sini saja pelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah.